Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak dalam kondisi baik, sehat, dan siap untuk belajar hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1 pembelajaran kedua. Anak-anak, tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, perhatikan gambar di samping ya anak-anak. Lani dan Siti sedang bermain dengan hewan peliharaannya ya. Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Nah, anak-anak, Ibu tanya sekarang, siapa yang mempunyai hewan peliharaan? Ya, apakah ada di antara kalian yang memiliki kelinci? Iya, pasti ada ya, karena kelinci itu sangat lucu ya anak-anak. Kelinci itu memiliki telinga yang panjang ya. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Nah, di sini ada puisi yang sudah dibuat oleh Lani ya anak-anak. Lani membuat puisi dengan tulisan tegak bersambung. Nah, mari kita baca ya anak-anak puisinya si Lani. Judulnya Kelinciku. Ya, judul puisi Lani adalah Kelinciku. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, sudah di sini Lani membuat puisi ya. Nah, puisi Lani menggunakan tulisan tegak bersambung. Nah, di awal penulisan puisi Lani terdapat apa? Ya, terdapat huruf kapital. Jadi, setiap awal kalimat puisi Lani terdapat huruf kapital ya. Masih ingat kan anak-anak, kemarin kita di pembelajaran 1 sudah mempelajari huruf kapital ya. Huruf kapital ditulis pada awal kalimat. Kemudian pada awal nama orang ya, awal nama orang dan awal nama bulan, dan juga pada awal nama hari ya anak-anak. Tulislah teks berikut menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital sesuai dengan teks yang digunakan ya. Coba lihat buku kalian. Di buku sudah ada. Di sana ada teks bacaan yang berjudul Lani Anak yang Rajin. Kita baca dulu ya teksnya. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi anak-anak. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini adalah menulis bacaan yang berjudul Lani Anak yang Rajin dengan tulisan tegak bersambung. Dan juga anak-anak perhatikan penggunaan huruf kapital ya. Ingat, pada awal kalimat pakailah huruf kapital. Nah, jika ada nama orang juga memakai awalan huruf kapital ya. Ini tugas pertama ya anak-anak. Kerjakan di buku latihan. Nah, mengerjakan tugas di sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Lani melakukan variasi gerak berirama. Nah, anak-anak, apa itu tata tertib ya?
Tata tertib itu adalah aturan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan dapat menciptakan keadaan yang tertib dan damai. Aturan-aturan ada di mana-mana ya anak-anak. Misalnya ada di rumah, di sekolah, masyarakat, jalan raya, dan di tempat lainnya. Aturan berisi tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan, ada hal-hal yang boleh dilakukan ya anak-anak ya. Nah, di sini Ibu kasih contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Apa saja sikap yang boleh dilakukan di sekolah? Ya, yang pertama merapikan meja guru, kedua mengerjakan tugas dari guru, yang ketiga memberikan salam kepada guru, dan yang keempat merapikan buku di perpustakaan. Yang terakhir menjaga kebersihan perpustakaan. Nah, ini salah satu contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah ya. Kita lanjutkan. Di sini juga ada contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Apa saja itu? Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengganggu teman saat berjalan. Yang ketiga, menyontek saat ulangan. Yang keempat, berkelahi dengan teman. Ya, jika ada yang melanggar aturan, maka ia akan dikenakan sanksi atau hukuman. Misalnya, yang pertama, anak-anak membuang sampah sembarangan. Ya, nanti anak-anak akan menerima hukuman. Misalnya, akan dihukum menyapu atau membersihkan seluruh halaman sekolah. Sudah? Ya, anak yang mematuhi tata tertib disebut anak yang disiplin. Ya, jadi anak-anak yang mematuhi peraturan itu disebut anak yang baik dan anak yang disiplin. Nah, di sini ada contoh tata tertib sekolah ya. Yang pertama, datang ke sekolah sebelum jam 7 pagi. Jadi sebelum bel berbunyi, sebelum jadwal piket itu anak-anak harus datang sebelum jam 7 yang ya. Kemudian yang kedua, melakukan tugas piket sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, memakai seragam sesuai hari dan jadwal. Dan yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. Nah, Lani sedang mendapatkan pelajaran olahraga, teman-teman. Nah, di sini Lani akan belajar cara berjalan sesuai dengan hitungan ya, gerak berjalan sesuai dengan hitungan. Nah, ini dia. Apa itu berjalan, anak-anak? Berjalan itu adalah gerakan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain ya, dari posisi A ke posisi B begitu. Dari kelungkung dari rumah A di rumah B begitu. Dengan cara melangkahkan ya, di sana melangkahkan maksud Ibu di sini. Melangkahkan kaki satu persatu dengan teratur secara bergantian. Nah, sekarang apa manfaat berjalan? Manfaat berjalan itu apa? Ya, membuat tubuh kita menjadi sehat. Selain sehat juga akan memperkuat tulang, kemudian membuat jantung kita menjadi sehat juga ya anak-anaknya. Ya, bagaimana cara berjalan? Ya, cara berjalannya itu ya melangkahkan kaki kiri ke depan dan ayunkan tangan kanan. Kaki kanan melangkah, ayunkan tangan kiri. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Nah, di sini ada langkah biasa. Langkah biasa itu berdiri dengan tegap. Kedua tangan berada di samping badan. Langkahkan kaki kiri dan kanan secara bergantian, kemudian ayunkan tangan di samping badan. Lakukan dengan gerakan irama. Lanjut, yang kedua ada langkah rapat namanya anak-anak. Langkah rapat berdiri tegap, kedua tangan berada di samping badan, langkahkan kaki kiri dan kanan secara bergantian, dan ayunkan tangan di samping badan. Dilanjutkan dengan kedua kaki rapat. Nah, hitungannya begini ya anak-anak. Hitungan pertama, langkahkan kaki kiri. Kemudian hitungan kedua, langkahkan kaki kanan, maju. Kemudian hitungan ketiga,
kaki dalam posisi rapat atau tertutup. Udah, lanjutkan. Perhatikan gambar yang ketiga ya. Berjalan sambil mengayunkan lengan, gerakan ayunan satu lengan depan belakang ya. Tetap posisinya dengan tegap, berdiri tegap, kedua tangan berada di samping badan. Langkahkan kaki kiri dan kanan secara bergantian, kemudian ayunkan tangan atau lengan di samping badan agak tinggi ya, seperti gambar itu kalian lihat ya. Nah, anak-anak bisa melakukan gerakan di rumah ya dengan diiringi irama ketukan atau bisa juga dengan iringan musik. Udah. Nah, sekarang tugas kedua. Nah, buatlah tugas mengumpulkan gambar hewan peliharaan, gunting dan tempelkan gambar tersebut pada kertas tugas atau kalian juga bisa tempelkan di buku gambar. Berilah keterangan nama hewan peliharaan tersebut. Kumpulkan tugasmu sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh guru. Dan mintalah bimbingan orang tua dalam membuat tugas. Nah, gambar-gambar hewan ini kalian bisa dapatkan di surat kabar atau di poster-poster atau di bungkus-bungkus makanan juga bisa kalian gunting kemudian kalian tempel di buku gambar ya. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaklumin dan tetap semangat jaga kesehatan kalian di rumah. Om Santi 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 Om.